Heri Pras, silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Ya, kalian pasti masih ingat dengan orang yang nentang saya ini. Kalau saya kalah duel dengan orang ini, saya diminta untuk minta maaf kepada seluruh ulama yang saya pernah bahas di media sosial saya. Ini adalah ungkapan konyol yang pernah keluar dari mulut orang yang ingin membela kekonyolan ulama-ulama yang pernah saya bahas. Meskipun dia menganggap ulama, ya sudah kita anggap ulama sekalian. Dan sekarang teman-teman, saya ingin mengajak kalian berpikir bahwa memang tidak ada cara lagi untuk membela ulama-ulama yang mereka anggap sebagai suatu tokoh. Ustadz Abdul Somad membela Bahar Smith mati-matian. Sampai caranya apa? Meyahudi-yahudikan orang, mengkomunis-komuniskan orang. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi, Ustadz Abdul Somad. Mereka kita panggil dengan Habib. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik? Sedangkan Bahar Smith-nya sendiri kelakuannya seperti bajingan, teman-teman. Jadi solusinya bagaimana untuk membela Bahar Smith? Bukan Ustadz Abdul Somadnya yang turun tangan untuk membela Bahar Smith dari dalil-dalil palsu yang dia bawakan selama ini. Bercerita, kata Allah kamu kera bersorban dan sebagainya itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin akan mendapatkan 99 bidadari di surga dengan beberapa istana. Umat bertanya dalil ini dari mana? Apakah Habib Rizik Syihab yang sebagai gurunya Bahar Smith turun tangan untuk membela dalilnya? Beberapa hari yang lalu teman-teman, Bahar Smith sungkem-sungkaman dengan siapa namanya, dengan Habib Rizik Syihab. Kalau buat anak-anak masing ben. Mohon maaf atas perhatiannya, mohon maaf. Di sini Bahar Smith seolah-olah seperti pangeran yang disambut oleh umat, dijunjung bak seorang pangeran oleh Ustadz Abdul Somad. Kemana ulama-ulama seperti Buya Yahya? Tidak ada satupun yang meluruskan ketika Heri Pras bertanya-tanya di mana dalil sahihnya. Apakah ini wajah Islam yang ingin ditampakkan oleh para habaib ini? Premanisme, ditentang duel, kalau kalah duel minta maaf kepada seluruh ulama. Diajak ketemu face to face, tak mau dia. Yang nentang-nentang saya ini. Diajak ketemu face to face, gak mau. Saya maunya berantem. Ada masih bukti chatnya di HP saya. Saya chat baik-baik teman-teman. Saya ingin ajak ketemu dia face to face. Kalau saya memang salah, nasihati saya depan muka saya. Gak mau, maunya berantem. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ajaran agama dari mana ini? Sama seperti Bahar Smith. Kalau kalian tahu teman-teman, 2018 yang lalu, anak muda masih di bawah umur, karena dia meniru-niru gaya Bahar Smith, pakai rambut kuning, peci, baju putih, katanya melakukan tindakan yang kurang terpuji. Apa yang dilakukan Bahar Smith? Diajak ke tempat yang sepi, di belakang tempatnya Bahar Smith katanya diajak duel anak kecil itu. Ujuk-ujuk para pembelanya nantangin saya satu-satu. Ketika diajak ketemu face to face tak mau. Diajak live diskusi tak mau juga. Maunya apa? Berantem. Dia punya strategi teman-teman untuk meramaikan ajang atau acaranya, marketingnya. Karena memang dunia di sana. Jadi caranya pakai itu, bukan pakai dalil. Jadi urusan agama sekarang harus diselesaikan dengan otot. Jadi mentalnya Bahar nular kemana-mana ini. Kemana Ustadz Abdul Somad? Kemana Habib Rizik Syihab apalagi? Kemarin ketika dia keluar-keluar Habib Rizik Syihab, kekonyolannya sangat nampak teman-teman. Kalaulah hal itu memang baik, maka pasti para sahabat, imam mazhab dan lain sebagainya melakukannya. Perkara bid'ah itu. Tapi ternyata tidak ada satupun. Tapi ya sudahlah, kita masuk kepada pembahasan Bahar Smith. Ini mana mentalnya memang mental preman ini. Baru-baru ini ada berita kesaksian dari GP Ansor sendiri bahwa Bahar Smith berusaha untuk playing victim, teman-teman. Seolah-olah ketika dia melakukan tindakan dia ingin melaporkan orang yang dia ini dengan cara apa?
katanya ingin melakukan tindakan kejahatan kepada Bahar Smith. Padahal rekam jejak sejarahnya Bahar Smith banyak melakukan tindakan kejahatan, tapi masih dipangeran-pangerankan oleh para ustadz-ustadz yang kondang di Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad. Kemana Ustadz Abdul Somad ketika melihat Bahar Smith seperti sekarang? Kemana dia? Apakah memberikan nasihat? Apakah meluruskan? Oh, gak ada teman-teman. Tutup mulut. Gedeg saya. Cucu palsu Nabi ya. Jadi kronologis awal korban atau sahabat Rida hendak menghadiri acara pengajian atau maulid Nabi yang pada saat itu penceramahnya adalah HBS atau Bahar bin Smith. Ya seperti umumnya namanya maulid itu siapapun kan boleh hadir. Iya. Ya termasuk sahabat Rida ini bagian daripada jamaah atau yang ingin menghadiri maulid. Nah, kejadiannya adalah pada tanggal 21 September ya. 21 September malam hari sahabat Rida berangkat dari rumah ke daerah Cipondoh untuk menghadiri maulid yang diisi penceramahnya Bahar bin Smith. Yeah. Nah, sekira jam 10 sahabat Rida sampai kira-kira jam 11 lewat ya acara selesai. Nah, sahabat Rida ini hendak bersalaman dengan Habib Bahar. Nah, jarak 2 meter sahabat Rida ini diamankan oleh petugas atau jamaahnya Habib Bahar karena dianggap sahabat Rida ini mau melakukan tindak ke Habib Bahar. Nah, jadi pada saat itu sahabat Rida tidak ada niat apa-apa selain mau bersalaman dengan Habib Bahar. Ya, itu jadi sudah kalau kita bahas. ada narasi bahwa sahabat Rida ini mau memukul Habib Bahar, mau colok mata Habib Bahar, itu tidak benar. Betul. Karena niat sahabat Rida ini hanya bersalaman dan jarak 2 meter pun sudah amankan, bahkan ada pemukulan. Jadi nggak masuk akal kira-kira kalau sahabat Rida ini mau mencelakai atau melakukan terhadap Bahar bin Smith. Iya, soalnya kan jarak 2 meter gimana cara melakukan mereka saja bikin sandiwara kronologi yang sedemikian konyol itu, dan mereka sok pede sekali membawa Rija itu ketika dilakukan penganiayaan ke kantor polisi. Harusnya jarak 0,5 meter gitu. Pura-pura kayak kan nggak ada saksi. Kok nggak pinter-pinter amat sih Bahar ini? Ya memang sudah Allah yang ngatur teman-teman. Allah yang ngatur. Kalau dia pinter, dia pasti sudah nyuruh anak buahnya atau dirinya sendiri minimal lah gores tangannya pakai dikit gitu atau matanya sampai merah agar ada bukti memang dilakukan tindakan seperti itu oleh Rija. Karena nggak pinter-pinter, karena memang bodoh memang. Bahar ini bodoh. Cucu palsu Nabi ini bajingan. Apakah cucu palsu lainnya ini bajingan juga? Banyak yang bajingan. Nipu umat sering, ngibulin umat sering, dan ini orang-orang yang dibela kemarin oleh orang-orang yang nantangin saya itu. Dia membela orang seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Jadi semoga lah Bahar Smith ini segera dipenjara lagi untuk menjadi pembelajaran ya. Karena apa? Kelakuannya memang aroganisme, merasa dirinya overpower, dan terlebih lagi merasa cucu Nabi padahal bukan cucu Nabi. Itu saja dari saya.